Ada orang muslim di Mentawai. Sebagai institusi agama, GPM sudah teruji, Pak. Sudah banyak kita mendapatkan ujian-ujian. Dan kita tahu itu semua menjadi catatan dalam kehidupan kita menjalani syariat agama kita masing-masing. Dan ini catatan saya yang pertama yang saya sampaikan di hadapan sidang majelis ini. Yang kedua, bahwa memang sudah saatnya kita merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan yang kita perlu pemerintah daerah. GKPM memiliki sejarah penting akan hadirnya Mentawai. Itu tidak bisa dilupakan. Kita tahu persis bahwa Gereja Kristen Protestan Mentawai adalah bagian dari berdirinya inspirasi, dari munculnya inspirasi untuk lahirnya Kabupaten Mentawai ini. Ini tidak bisa dilupakan. Untuk itu tentu pada kita semua, kepada kaum Tato Ramai, Pendeta Sibau, bapak-bapak dan anak-anak kami, pendeta dan semua ini harus kita tahu sejarah ini, bahwa ini adalah kebanggaan kita bersama di Pulau Mentawai. Dari sisi teologis, kita sudah membuktikan bahwa sebetulnya GKPM telah mampu memberikan kedamaian, memberikan inspirasi kepada banyak pihak. Saya banyak dengan para pendeta-pendeta kita yang seumuran dengan saya, kawan-kawan saya. Ya, ada juga saya ingat pendeta Jotap, ketika itu saya masih di sini, almarhum, dan kita telah buktikan semua. Bapak dan Ibu hormati, inilah modal kita sebetulnya. Dan ini sudah menjadi kebanggaan kita. Dan di luar sana sudah menjadi kebanggaan. Kalau mau tahu bagaimana hidup beragama yang majemuk itu datang ke Mentawai. Dan itu kita buktikan semua. Bapak dan Ibu hormati, tentu modal ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami melihat selama ini di pemerintahan memang sudah ada pendekatan, sudah ada arahnya sudah benar. Persoalannya sekarang adalah bagaimana GKPM lebih optimal lagi, lebih masuk lagi ke dalam menurut kebijakan pemerintah daerah. Salah satu perspektif kita tentang penyelenggaraan pemerintahan adalah soal bagaimana kita menjembatani kepentingan masyarakat kita yang sesungguhnya. Saya kira jemaat GKPM tahu, saya tahu persis ya, di segmentasi mana sebetulnya harus kita bantu, kita dorong. Bapak dan Ibu hormati, saya sampaikan dalam kesempatan ini, tahun 2023 tantangan kita semakin berat. Kebijakan keuangan pemerintah daerah kita, mulai dari kebijakan pemerintah nasional, APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten, utamanya APBD kabupaten, itu semakin memperketat kita untuk memang mengarahkan pembangunan ini dengan benar. Untuk itu tantangannya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Terminologi tentang pemerintahan selama ini barangkali dilihat hanya eksekutif. Pemerintah daerah itu adalah juga ada DPRD di situ, ada Dewan Perwakilan Rakyat kita. Saya kira salah satu peran yang strategis peranan kita di GKPM adalah bagaimana menjembatani dengan parlemen kita. Tahun 2024 adalah masa-masa kita memilih parlemen kita yang baik. Sebuah refleksi buat kita bahwa parlemen kita yang sesungguhnya belum ideal yang kita harapkan, belum sebagaimana yang kita harap sesungguhnya untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat kita. Untuk itulah barangkali pada kesempatan ini kami sampaikan GKPM sangat berperan penting untuk mengantarkan parlemen kita kepada orang-orang yang sangat berkualitas, orang-orang yang memang memahami kebutuhan masyarakat kita, sehingga memang apa yang menjadi kepentingan masyarakat kita memang tersalurkan dengan baik, sehingga APBD kita atau kemampuan keuangan kita itu memang tersalurkan dengan baik dan benar. Itu catatan-catatan yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ke depan, saya kira dengan program-program yang telah dilahirkan, yang telah disepakati dalam sidang majelis ini, saya kira persoalannya adalah bagaimana itu menjadi juga kebutuhan pemerintah daerah.
menjadi aspirasi kekuatan pemerintah daerah untuk bagaimana menggunakan APBD kita itu dengan yang baik dan benar. Saya kira selama ini Bapak dan Ibu sudah kita ketahui dari sisi bagaimana memenuhi kebutuhan rumah ibadah kita. Catatan kita di kantor bupati, ya, setiap tahun telah kita bantu rumah-rumah ibadah. Apakah itu KPM, apakah itu masjid, apakah itu sinode-sinode yang lain. Tapi persoalannya adalah bahwa ke depan ini peluangnya sudah agak semakin kecil. Karena arah kebijakan kita ke depan Bapak dan Ibu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang lebih cepat lagi. Evaluasi terhadap daripada bantuan-bantuan kepada rumah ibadah, saya kira kita sudah sepakat bahwa hampir seluruh rumah ibadah di negeri kita ini sudah kita bantu dan sudah kita bangun, meskipun tidak semuanya maksimal. Tapi ranah ini telah sebetulnya menjadi catatan kita, harus kita geser kepada pengembangan infrastruktur lagi. Ya. Ada banyak anak-anak sekolah, anak kita yang masih belum bersekolah dengan baik. Ada banyak anak-anak kita juga belum terlayani pendidik kesehatannya dengan baik. Makanya pengembangan infrastruktur menjadi sangat penting kita dorong. Bapak dan Ibu hormati, tahun 2023 ke depan, bahwa arah kebijakan pembangunan daerah kita itu akan lebih didorong kepada infrastruktur. Untuk itu barangkali pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa komunikasi yang baik, kelembagaan yang kita miliki, kelembagaan di KPM yang kita handalkan ini harus mampu berkomunikasi dengan parlemen kita, agar parlemen kita, para bapak-bapak anggota dewan kita juga mau untuk juga mendorongnya kepada pengembangan infrastruktur, apakah itu dalam bentuk jalan dan perumahan. Hampir 200 miliar anggaran kita besok ini itu diarahkan untuk pengembangan infrastruktur yang eksplisitnya adalah bidang KPU-an. Jadi PU dan perumahan itu menjadi sumber pembiayaan kita yang akan lebih besar nanti. Untuk itu pada Bapak sidang majelis ini, pada pimpinan-pimpinan KPM, untuk mulai hari untuk tahun 2023, mari kita komunikasikan di manakah kita bangun infrastruktur yang layak. Ini yang paling penting. Bagaimana kita mampu menjangkau seluruh jemaah-jemaah kita. Kita hindari kepentingan-kepentingan yang sesaat itu. Bagaimana kita mampu menggunakan sumber daya kita ini agar memang mampu kita jangkau dan pada akhirnya tentu akan mengembangkan akan mendorong kesejahteraan masa kita sesegera mungkin. Karena hari-hari kita tahu bahwa perkembangan dunia yang tidak menentu sekarang ini, ya, sebagai akibat dari COVID 2 tahun yang lalu, ekonomi kita sangat jatuh sekali. Tidak hanya soal di daerah kita, tambah lagi ada perang Ukraina sekarang ini, ya, dengan keadaan tidak menentu ini tidak bisa menjamin kita. Untuk itu pada kesempatan ini kami menghimbau sebagai kami yang terlibat dalam tim percepatan penurunan kemiskinan, tim stunting daerah, ya, ada banyak masalah anak-anak kita Bapak yang masih merupakan kasus stunting, ya, pendek pada umur tertentu dia masih pendek, artinya kekurangan gizi. Ini menjadi kasus yang besar di negeri kita ini, dan ini kita di urutan yang ke-14 cukup besar sampai ada kasusnya di negeri kita. Saya kira isu-isu strategis yang ada di pemerintah daerah ini juga menjadi bagian dari tema-tema atau tema-tema program yang harus kita sinkronkan dengan KPM. Dari semuanya itu Bapak Ibu, kami percaya bahwa sidang majelis ini telah mampu meresponnya dengan baik.